Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope all of you are fine. Are you ready to learn English with me? Well, I'm sure you are ready. That's good. Okay, today we are going to learn about narrative text. Well, narrative text is an imaginative story which has a complication and tries to find the resolution of the problem occurred. Jadi, narrative text itu merupakan cerita yang mempunyai komplikasi atau permasalahan dan mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang muncul. Nah, generic structure-nya yaitu orientation, complication, resolution, and reorientation. Sedangkan the purpose of the text atau tujuan dari teksnya yaitu to amuse the reader, untuk menghibur pembaca. Okay, next the language features yang digunakan adalah past tense, and then adverb of time, keterangan waktu, and then using time conjunction, the character is specific, using action verb, and the last is using direct sentence. Tapi terkadang ada beberapa teks yang tidak menggunakan direct sentence. Let's see. The generic structure is the orientation. That is the opening of the story that provides an introduction to the characters, place, and time of the story. Jadi, dalam orientation, kita akan menemukan pembukaan dari cerita tersebut, pengenalan cerita tersebut terhadap pembaca yang berisi tentang pengenalan karakternya atau tokohnya, kemudian tempat ceritanya terjadi dan waktu dari cerita tersebut. And then complication is the problem that occurred in the story. Complication adalah masalah yang muncul di dalam cerita tersebut. Sometimes a story has more than one complication. Terkadang ada cerita yang memiliki lebih dari satu permasalahan. The next is resolution, is where the problems ended or solved. Resolution itu adalah di mana permasalahan komplikasi tadi berakhir atau sudah terselesaikan. And then the last, the reorientation is the closing of the story. Jadi penutup dari cerita tersebut masuk ke dalam reorientation. Terkadang kita bisa menemukan pesan dari penulis atau moral value-nya, pesan moralnya dari cerita di reorientation, tapi terkadang juga tidak ada. Tidak semua narrative text mempunyai reorientation. Selanjutnya, the language features yang dipakai yaitu past tense. Jika menggunakan past tense, maka kata kerjanya berbentuk dua. Contohnya yaitu went, ran, cried, talked, etc. Menggunakan adverb of time atau keterangan waktu. Jadi di awal cerita itu biasanya diperkenalkan dengan once upon a time atau one day dan lain sebagainya. Using time conjunction, menggunakan kata penghubung waktu, yaitu seperti then, kemudian suddenly, tiba-tiba, finally, akhirnya, when, ketika, dan lain sebagainya. Focus on specific character. Jadi karakternya itu spesifik. Contohnya seperti Rapunzel, The Frog Prince, Cinderella, dan sebagainya. Using action verb. Action verb itu kata kerja yang menggunakan fisik. Contohnya yaitu ran, berlari, walked,
berjalan, knocked, mengetuk, dan sebagainya. And the last, using direct speech. Tidak di semua naratif ada tapi kebanyakan pakai. Rapunzel said, "My name is Rapunzel." Itu contoh dari direct speech. Kita lanjutkan. Saya punya contoh untuk mencari orientasi dan juga teman-temannya. Alright, ini ada cerita. One day, a wolf was very hungry. It looked for food here and there, but it couldn't get any. Suatu hari, serigala sangat lapar. Ia mencari makan ke sana kemari, tapi dia tidak mendapatkannya. Jadi, ini adalah masuk ke dalam orientasi atau pembuka dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya komplikasinya, permasalahannya yaitu apa? At last it found a loaf of bread and a piece of meat in the tree's hole. Akhirnya ia menemukan sepotong roti dan sepotong daging di lubang pohon. The wolf ate it all. It was woodcutter's lunch. He was on his way back to the tree to have lunch. Nah, permasalahannya yang muncul adalah ternyata makanan tersebut adalah milik woodcutters. Nah, dan woodcutternya ini mau balik ke situ, mau mengambil makanannya. Dia harus apa? The wolf-nya. Nah, kita lihat di resolusinya. On seeing the woodcutter, the wolf tried to get out of the hole. Jadi wolf-nya berusaha keluar dari hole, tapi it couldn't, dia tidak bisa. Dan reorientation-nya yaitu the woodcutter caught the wolf and gave it nice beating. Woodcutter-nya menangkap wolf-nya kemudian memberikan makanannya. Oke, itu masuk ke dalam generic structure. And then the language features, kita bisa menemukan past tense di situ. Ada kata looked dan couldn't. Penggunaan dari kata kerja bentuk kedua. Could digunakan di past tense. Untuk di presentnya dia bisa pakai could atau bisa pakai can. Using adverb of time, yaitu one day, and then time conjunction-nya ada at last. Focus on specific characters, karaktersnya adalah wolf and the woodcutter. And the next, the action verb looked, melihat dengan mencari ya. Looked for, mencari, and then get, mendapatkan, found, menemukan, ate, tried, caught, and gave. And in this story, there is no direct speech. Alright, sampai di sini mengerti? Okay, very good. Sangat mudah sekali. Dan sampai di sini dulu. Thank you for your attention and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.